two hearts. Create a man after our own. Halo semuanya, selamat datang di channel Cinematil ID, tempat di mana kisah film dibedah, dibongkar, dan dirangkum dengan bumbu dramatis dan sedikit menegangkan. Hari ini kita akan masuk ke dunia kelam dari seorang ilmuwan jenius, penuh trauma dan sangat ambisius, Victor Frankenstein. Tapi kali ini cerita bukan tentang si monster, tapi tentang sang pencipta. Kenapa dia menciptakan makhluk itu? Apa tujuannya? Apa yang mendorongnya hingga bertindak seolah-olah dia bisa menentang hukum alam? Duduk yang tenang, siapkan nyali, dan jangan lupa, jangan pernah main-main dengan tubuh orang yang telah meninggoy. Kisah dibuka bukan dengan Victor, tapi dengan seseorang yang tidak punya nama. Seorang pemuda bungkuk yang hidup di sirkus keliling. Dia bukan pemain, bukan pelatih, dia adalah orang belakang panggung yang bahkan tidak dimanusiawi. Tapi yang orang-orang sirkus tak tahu, pria bungkuk ini sangat cerdas. Dia mencintai anatomi, dia memahami tubuh manusia secara mendalam, lebih dari dokter manapun. Dia menggambar kerangka, mempelajari otot, dan diam-diam menyimpan pengetahuan yang seharusnya tidak dimiliki orang-orang sirkus. Suatu hari, pemain akrobat cantik bernama Lorelei jatuh dari tali tinggi. Penonton panik, para kru bingung, dan di sanalah si bungkuk menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Dengan sigap, dia memeriksa Lorelei, menyadari tulang rusuknya patah dan paru-parunya kolaps. Dia menusukkan jarum, mengeluarkan cairan, dan menyelamatkan nyawanya. That was incredible. Why are you wearing that silly makeup? Part of the act. Itulah momen pertama Victor Frankenstein melihatnya. Victor langsung tahu bahwa dia menemukan harta karun. Seorang jenius anatomi terperangkap dalam tubuh bungkuk. Dia menyelinap ke tenda si bungkuk, melihat gambar-gambarnya, dan menawarkan kebebasan. Tapi, kebebasan ala Victor gak semanis itu. Dia menculik si bungkuk secara brutal dan melewatkan pemilik sirkus dalam prosesnya. Chaos terjadi. Mereka kabur ke London. Victor membawa si bungkuk ke rumahnya. Dan disinilah transformasi gila itu dimulai. Victor menyadari bungkuknya bukan kelainan tulang, tapi hanya abses parah yang menekan punggungnya. Dia menyedot cairannya, mengikat tubuhnya, dan membuat posturnya normal. Dia memberi pria itu nama baru, Igor Straussman. Bukan hanya tubuh Igor yang berubah, tapi juga hidupnya. Victor menjelaskan tujuan hidupnya, mengalahkan kematian. Dia percaya tubuh adalah mesin. Jika rusak, bisa diperbaiki. Jika meninggoy, masih bisa dinyalakan ulang. Eksperimen pertama mereka adalah menciptakan makhluk bernama Garden. Garden bukan hewan biasa, dia adalah hasil kombinasi berbagai organ dari binatang mati. Dengan bantuan Igor, Victor berhasil menghidupkannya. Tapi Garden bukan makhluk hidup, dia adalah kegagalan. Beberapa menit setelah hidup, Garden menjadi brutal. Dia menyerang, mengamuk, dan meninggoy lagi dalam ledakan kekacauan. Lorelei, are you alright? Igor! Namun bagi Victor ini adalah langkah maju. Sementara itu, seseorang detektif bernama Roderick Turpin, fanatik religius, mulai mencium bau eksperimen terlarang ini. Dia yakin seseorang sedang bermain melawan hukum alam. Di tengah kesibukan di lab, Igor mulai punya kehidupan normal. Dia bertemu kembali dengan Lorelei yang kini bekerja di teater. Perlahan hubungan mereka tumbuh. Igor merasakan sesuatu yang belum pernah dia miliki. Rasa dihargai sebagai manusia. Tapi kehidupan damai tak bertahan lama. Victor semakin dalam terobsesi. Dalam suatu percakapan pribadi yang menguras emosi, Victor akhirnya membuka masa lalunya. Kakaknya meninggoy. Waktu kecil, Victor kecil merasa bersalah karena tak bisa menyelamatkannya. Sejak saat itu, dia bersumpah tidak akan pernah kehilangan orang yang dicintainya lagi.
Tapi tekad itu berubah jadi obsesi. Dia ingin menciptakan manusia agar bisa menghidupkan kembali siapapun yang telah meninggoy. Victor mendapatkan sponsor, bangsawan kaya yang tertarik dengan teknologi ini. Mereka pindah ke kastil terpencil dan memulai proyek gila. What's that? Very cool. Menciptakan manusia dari bagian dari tubuh orang yang telah meninggoy. Mereka menyebutnya Prometheus. Dengan listrik, sistem saraf buatan, dan tubuh yang dibangun dari banyak orang yang meninggoy, Prometheus siap dibangkitkan. Igor yang sudah mulai ragu, merasa terganggu dengan proyek ini, tapi dia tetap membantu karena tahu kalau Victor melakukannya sendirian, hasilnya bisa lebih buruk. Ketegangan meningkat, waktu berlomba, listrik dikumpulkan dan akhirnya Prometheus bangkit. Wow, Victor. Start! Victor! Prometheus hidup, tapi kosong. Dia tidak punya jiwa, tidak punya kesadaran. Dia adalah tubuh besar, bertenaga luar biasa, tapi tanpa hati. Turpin datang untuk menghentikan mereka, tapi Prometheus melewatkannya hingga meninggoy. Monster itu mulai menyerang semua yang ada di lab. Igor dan Victor harus bertarung bersama untuk menghentikannya. Dan di momen paling tragis, mereka melewatkan ciptaan mereka sendiri. Laboratorium hancur. Ilusi besar berakhir. Semua ambisi, semua teori, semua harapan runtuh bersamaan dengan tubuh Prometheus. Victor menghilang, tapi dia meninggalkan surat untuk Igor. Aku menciptakan kehidupan, tapi melupakan maknanya. Aku terlalu sibuk menentang maut, sampai aku lupa menjadi manusia. Victor menyesal. Ia sadar tujuan sejatinya bukan menciptakan kehidupan, tapi melawan rasa bersalah dan kehilangan. Ia pikir dia ingin memberi kehidupan, tapi yang diciptakan adalah kematian dalam wujud yang lebih buas. Igor memutuskan meninggalkan dunia eksperimen. Dia hidup damai bersama Lorelei dan menutup bab gelap dalam hidupnya. Pesan moral yang bisa kita ambil dari film ini, film Victor Frankenstein adalah mengingat bahwa batas antara jenius dan kegilaan sangat tipis. Ilmu pengetahuan memang hebat, tapi jika digunakan tanpa hati, hasilnya bukan keajaiban, melainkan bencana. Bukan karena kita bisa, berarti kita harus. Victor ingin menaklukkan kematian, tapi dia lupa. Kehidupan sejati tidak bisa diciptakan di meja laboratorium. Ia tumbuh dari kasih sayang, harapan, dan rasa takut akan kehilangan. Gimana menurut kalian? Kalau kalian punya kesempatan menghidupkan kembali orang yang kalian sayangi dengan risiko melanggar hukum alam, kalian akan tetap melakukannya atau melepaskan mereka dengan ikhlas? Tulis di kolom komentar ya, dan jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya biar gak ketinggalan cerita-cerita menegangkan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya hanya di Cinemata ID.